Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan lagi dari video sebelumnya tentang sentiment classification dengan menggunakan naive Bayes classifier. Sedikit recap dari video sebelumnya, target kita di sini adalah untuk mencari di sini ada yang disebut dengan most likely class ya. Jadi ketika menggunakan naive Bayes classifier untuk klasifikasi dokumen ke kelas-kelas gitu. Targetnya adalah di sini untuk mencari MAP atau maximum a posteriori atau most likely class ya. Ini most likely class. Nah, yang akan dicari adalah argmax dari probability given class C. Ini adalah class C ya. Probability dari sebuah kelas C given sebuah dokumen. Di sini C adalah merepresentasikan kelas, sedangkan D adalah dokumen. Kemudian ketika menggunakan Bayes rule di sini maka di expand ya, yang merupakan probability dari sebuah dokumen given sebuah kelas dikalikan dengan prior probability dari kelas sebuah kelas dibagi dengan prior probability dari sebuah dokumen. Kemudian kita bisa mendrop denominatornya sehingga yang tersisa adalah untuk mencari maksimum a posteriori adalah argmax C anggota C besar ya dari set dari kelas, kemudian dari probability dari sebuah dokumen given class dikalikan dengan prior probability dari sebuah kelas. Oke. Nah, kemudian dari yang sebelumnya kita juga sudah dari video sebelumnya ya, kita tahu bahwa untuk part ini jadi probability dari sebuah dokumen given class ini bisa direpresentasikan dengan dokumen ini bisa direpresentasikan dengan fitur ya. Jadi ini D ini kemudian direpresentasikan dengan fitur yaitu X1 sampai Xn ya. Ini Xn given sebuah kelas C, dan ini masih sama ya. Dan yang akan kita pelajari kemudian yang di part ini gitu, bagaimana kita merepresentasikan dari dokumen ini ke dalam fitur. Oke, jadi ini dokumen D akan direpresentasikan sebagai fitur X1 sampai Xn. Kemudian kalau misalnya katakanlah ya, apa yang terjadi kalau misalnya kita merepresentasikan sebuah dokumen dengan X1 sampai Xn fitur gitu. Maka bisa dibayangkan banyaknya parameter atau parameter yang akan ada itu sampai ini ya, O dari jumlah pangkat jadi jumlah X-nya, jadi jumlah fiturnya pangkat N dikalikan dengan jumlah kelasnya parameter, kan banyak sekali. Jadi kalau misalnya kita merepresentasikan sebuah dokumen dengan X1 sampai Xn fitur, ini akan banyak sekali parameter yang harus dihitung gitu. Nah, problemnya adalah kalau misalnya kita mau merepresentasikan gitu ya dokumen tersebut dengan X1 sampai Xn fitur, dan pada akhirnya ada sebanyak ini parameter yang harus di learning gitu atau diestimasi. Ini hanya bisa dilakukan jika kita mempunyai jumlah training data atau size training data yang sangat besar. Oke. Padahal mungkin tentu saja size dari training data ini akan terbatas ya. Ya sebanyak apapun data yang kita kumpulkan gitu, mungkin masih akan ada aja gitu kata yang terlewat gitu ya. Jadi yang misalnya tidak muncul di tes data nantinya. Nah, maka di sini kita
yang dilakukan adalah kita hanya bisa menghitung relatif frekuensi di sebuah korpus gitu. Jadi dalam artian tidak bisa exactly semua fitur di sini tuh dihitung berdasarkan realnya gitu ya, tapi hanya bisa diestimasi saja gitu ya. Nah, makanya di sini ada beberapa asumsi yang digunakan. Jadi katakanlah kalau misalnya kita mau problem dari tadi ya, problemnya adalah di bagian feature representation ini. Yang pertama tadi kalau misalnya kita akan menggunakan semua parameter tadi ya, X1, X2 sampai Xn. Di sini parameter yang akan ada sangat banyak. Kemudian parameter ini hanya bisa diestimasi jika kita punya training data yang sangat banyak. Nah, maka di sini ada beberapa asumsi. Jadi ada beberapa asumsi yang digunakan dalam naive Bayes. Jadi kenapa di sini ada multinomial? Itu karena distribusinya multinomial ya, multinomial distribution. Nah, yang pertama yang disebut dengan backward assumption. Jadi asumsinya adalah posisi dari satu fitur terhadap fitur lain itu doesn't matter atau tidak berpengaruh. Jadi kemarin di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai back of words ya, back of words. Jadi seperti kumpulan kata yang ada dalam sebuah back, dan di situ urutan dari kata dalam sebuah kalimat akan di-ignore. Maka di sini digunakan asumsi yang sama dengan back of word assumption, yaitu position doesn't matter gitu. Jadi position doesn't matter. Jadi nanti di sini mau kemunculannya urutannya ya, bukan kemunculannya, tapi urutan dari fitur itu, urutan dari word feature ini tidak dipermasalahkan. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan conditional independence. Ini asumsi yang kedua. Ini mengasumsikan bahwa fitur probabilities ya di sini ya, probability xi given cj ini adalah independent given the class c. Jadi fitur probabilitiesnya ini independent gitu. Ini bisa dilihat di sini. Jadi kalau misalnya katakanlah kita punya ini ya. Jadi kalau misalnya kita mau menghitung probability dari X1 sampai Xn given sebuah kelas C, maka ini bisa di breakdown gitu menjadi probability X1 given C given sebuah kelas C dikalikan dengan probability X2 given kelas C sampai probability Xn given kelas C, karena kita mengasumsikan bahwa fitur probabilities antara satu fitur dengan fitur yang lain untuk sebuah kelas C itu adalah saling independen gitu. Jadi di sini ada dua asumsi ya yang digunakan. Yang pertama backward assumption, yaitu position doesn't matter. Yang kedua conditional independent, assume the feature probabilities itu independent untuk sebuah kelas gitu. Oke. Sehingga di sini kita bisa menulis ulang gitu ya, bisa menulis ulang persamaan yang kita punya. Jadi di sini kita tadi punya awalnya kita punya ini ya. Jadi probability X1, X2 sampai Xn given sebuah kelas C dikalikan dengan prior probability dari sebuah kelas C. Maka nanti di sini bisa ditulis ulang menjadi ini masih sama, tapi di sini adalah dot product gitu ya. Jadi atau perkalian dari probability X given C, di mana X-nya ini adalah anggota dari X besar, yaitu set dari fiturnya gitu. Jadi kalau di sentiment analysis ini dengan back of word assumption tadi kita menggunakan word sebagai fiturnya. Oke. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mengaplikasikan si multinomial naive Bayes classifier ke text classification? Jadi di sini position ini adalah
semua word position di test dokumen ya. Ini di test dokumen. Jadi kelas dari kelas yang akan kita cari gitu ya dari sebuah dokumen itu argmax dari ini sebuah CJ anggota C, jadi kelas yang set dari kelas yang kita punya. Misalnya kalau dari sentimen ya berarti positif dan negatif dari si prior probability dari sebuah kelas dikalikan dengan ini produk dari probability xi given CJ, di mana di sini xi-nya adalah semua word position pada test dokumen. Oke. Nah, bagaimana kalau misalnya kita ingin mengetahui jadi kalau misalnya dalam supervised machine learning ini tentu saja ada proses learning dan ada proses testing ya. Proses learning atau trainingnya itu seperti apa sih kalau di case sentiment analysis. Jadi first attempt-nya adalah dengan cara menghitung maximum likelihood estimates, dan yang dilakukan adalah dengan menggunakan frekuensi pada data. Jadi kalau misalnya kita mau menghitung yang tadi ya, jadi komponen-komponennya itu yang pertama adalah probability CJ ini ya, atau prior probability dari sebuah kelas C. Ini yang dilakukan adalah kita menghitung ada doc count. Doc count ini berarti berapa jumlah dokumen yang kelasnya adalah yang mempunyai sebuah kelas gitu, either dia kelasnya positif atau negatif gitu, untuk tergantung ini yang dihitung mau yang positif atau negatif ya, dibagi dengan jumlah keseluruhan dokumen. Oke, sedangkan kalau misalnya yang tadi ya kita menghitung terhadap fiturnya, jadi probability WI given CJ, atau tadi kalau di sini masih berupa XI gitu di slide sebelumnya, maka di sini yang dihitung adalah count ya. Jadi count jumlah atau banyaknya WI, CJ, jadi banyaknya di sini sebuah kata ya. WI ini berarti sebuah kata yang masuk ke kelas CJ dibagi dengan sigma, di mana W anggota V ini adalah vocabulary, kemudian count W, CJ gitu ya. Oke. Jadi dihitung terlebih dahulu. Yang pertama adalah WI, CJ ini ya. Jadi spesifik untuk sebuah kata, kemudian dibagi dengan sigma atau sum ya untuk W anggota V, jadi anggota vocabulary, count dari vocabulary ya, kata yang ada dalam vocabulary yang masuk di sebuah kelas CJ. Oke. Nah, ini parameter estimationnya ya. Jadi kalau dijabarkan adalah yang bagian atas ini ya, kalau dibaca ini berarti fraction of times word WI ini ya, fraction of times, jadi perbandingan atau pembagian gitu antara berapa kali sebuah kata WI muncul among all words in document of topic CJ gitu. Jadi dibagi dengan semua kata pada dokumen yang masuk ke topik atau ke kelas CJ. Tapi di sini dibatasi dengan vocabulary ya. Jadi sebetulnya tergantung juga apakah semua kata dalam dokumen itu akan masuk sebagai vocabulary, atau mungkin bisa juga nantinya vocabulary-nya itu dibatasi. Oke. Nah, di sini yang dilakukan adalah kita membuat sebuah mega dokumen gitu. Mega dokumen untuk topik J. Jadi semua dokumen, jadi cara kerjanya adalah kalau misalnya ada ketika proses learning atau training, yang dilakukan adalah semua dokumen yang masuk dalam sebuah kelas atau topik J gitu ya. Ini topik CJ ini di concatenate gitu. Kemudian
itu adalah frekuensi dari W yang ada dalam topik J gitu. Karena berarti ini akan dilakukan untuk beberapa kelas ya. Jadi kalau misalnya di case sentiment analysis ini berarti kelasnya ada 2. Jadi kita harus membuat sebuah mega dokumen untuk atau mengconcatenate dokumen-dokumen yang sudah ada labelnya masing-masing di kelas positif dan kelas negatif. Kemudian ini baru bisa digunakan untuk menghitung probability ini. Oke. Nah, salah satu problem dengan maximum likelihood itu tadi adalah bagaimana jika belum ada gitu. Jadi kayak misalnya kalau misalnya di training data itu belum pernah muncul sebuah kata, tapi kemudian di tes data kata itu muncul gitu. Jadi katakanlah misalnya di training data itu belum pernah ada kata fantastik yang diklasifikasikan di kelas positif. Maka di sini hasilnya akan 0 gitu ya. Hasilnya akan 0. Jadi count-nya, karena count-nya ini pasti 0. Nah, problem di sini zero probabilities ini tentu saja akan berpengaruh ke posterior probability tadi, sehingga di sini kan probabilitasnya nanti jadi 0 semua gitu, karena ini perkalian ya. Otomatis nanti kalau ada salah satu kata yang tidak ada dalam training data, kemudian probability-nya 0, maka di sini 0 semua, sehingga di sini ya hasilnya akan 0 juga gitu. Nah, itu salah satu problemnya. Nah, yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan Laplace atau add one smoothing untuk naive Bayes. Jadi cara ini untuk mengatasi kalau ada probability yang 0. Jadi ini dengan menambahkan gitu ya, dengan menambahkan plus 1 di bagian atas dan bawah gitu, sehingga hopefully kalau misalnya ada yang 0 itu bisa diatasi gitu. Dan ini bentuknya jadi seperti ini ya. Oke. Nah, di sini maka prosesnya ya. Jadi prosesnya yang bisa dirangkum dari training corpus. Jadi untuk proses learning dari training corpus kita mengekstrak vocabulary. Jadi vocabulary ini adalah bisa semua kata yang ada dalam training corpus. Bisa juga misalnya kita membatasi vocabnya ini, misalnya hanya n most frequent word saja, itu juga dimungkinkan. Kemudian nextnya adalah kita menghitung di sini prior probability dari sebuah kelas. Jadi untuk setiap CJ in C gitu ya, karena C-nya ini adalah set dari kelasnya, maka dicari terlebih dahulu docs J. Docs J ini adalah semua dokumen yang mempunyai label kelas CJ. Kemudian kita bisa menghitung prior probability dari sebuah kelas tadi dengan cara membagi ini jumlah docs J gitu ya, dibagi dengan total dokumen. Dan kemudian yang kedua, untuk menghitung probability dari di sini wordnya ini adalah fitur ya, WK given sebuah kelas CJ. Ini yang pertama adalah kita punya text J. Ini adalah single dokumen yang merupakan gabungan ya. Jadi yang merupakan gabungan dari docs J. Jadi docs J tadi ini adalah semua dokumen dengan kelas CJ. Kemudian dari situ bisa dihitung untuk setiap word WK di vocabulary. Di sini kita bisa menghitung NK. NK ini adalah number of occurrences dari WK pada text J. Jadi berapa kali WK ini muncul di text J.
Kemudian di sini kita juga bisa, sehingga dari sini kita bisa menghitung probability WK given CJ ini, yaitu dengan cara NK plus alpha dibagi dengan N plus alpha, kemudian dikalikan dengan size dari vocabulary-nya. Dan alpha di sini adalah tadi ya, smoothingnya. Jadi kalau misalnya pakai Laplace smoothing, biasanya pakai @1, maka alfanya adalah 1. Oke. Ini adalah contohnya. Jadi contohnya kalau misalnya secara singkat kita punya very simple, very small corpus gitu. Di sini ada trainingnya hanya ada 4 dokumen. Jadi dokumen 1, 2, 3, 4. Kemudian masing-masing ada words-nya ya. Di sini words-nya Chinese, Beijing Chinese untuk dokumen 1, dokumen 2 Chinese Shanghai, dokumen 3 Chinese Macau, dan seterusnya. Dan sudah ada kelasnya juga, ini C sebagai Chinese dan J sebagai Japan. Kemudian ada tes datanya. Di sini dokumen kelima dengan word Chinese Tokyo Japan, maka apa kelasnya gitu ya. Oke. Nah, di sini maka yang bisa dilakukan adalah yang pertama kita bisa menghitung probability C gitu ya, dari sebuah kelas C ya. Di sini berarti NC dibagi N, jumlah dari dokumen yang ada dalam kelas C dibagi dengan keseluruhan dokumen. Kemudian yang kedua di sini probability dari W given sebuah kelas C, ini count W, C. Jadi kemunculan dari sebuah kata untuk sebuah kelas ditambah 1 dibagi dengan count C plus vocabulary. Jadi kalau untuk priors-nya di sini kita punya 2, PC dan PJ gitu ya. Untuk yang Chinese ini berarti ada kelasnya ada 3 ya, ada 3 dibagi dengan keseluruhan dari dokumen yang ada dalam training data, yaitu 4. Jadi 3/4. Sedangkan untuk Japan, kelas Japan ini 1/4 karena hanya ada 1 dokumen. Sedangkan untuk conditional probability-nya kita harus menghitung nih tiap kata yang muncul, karena kita mengasumsikan di sini tiap kata yang ada dalam training data masuk di vocabulary ya, karena ini juga kecil ya. Jadi ada kata Chinese, Chinese Tokyo. Oke, sebenarnya yang dihitung kalau di sini case-nya bisa yang ada di dalam tes data gitu ya. Tapi bisa juga menghitungnya untuk semua kata yang ada dalam training. Tapi case ini yang dihitung hanya yang muncul di tes data. Jadi Chinese, Tokyo, dan Japan gitu ya. Nah, ini harus dihitung untuk setiap kelas. Jadi Chinese, probability Chinese given kelasnya adalah kelas Chinese. Kemudian probability Tokyo given kelas Chinese, probability Japan given kelas Chinese, dan seterusnya. Dan juga untuk yang kelas Japan gitu ya. Maka ini dihitung satu persatu. Jadi sebagai contoh di sini untuk Chinese given kelas C ya, pada kelas Chinese ini berarti 5 plus 1 dibagi 8 plus 6. Jadi vocabulary-nya di sini ada 6 ya. Sehingga kita punya 6/14 atau 3/7. Nah, ini dilakukan untuk semuanya ya. Dilakukan untuk semuanya. Sehingga di sini kita pada akhirnya bisa menghitung untuk dokumen 5, kita bisa menghitung MAP-nya untuk probability dari kelas C given dokumen 5 itu sekitar 0,0003, sedangkan untuk Japan ini 0,0001. Sehingga tentu saja yang dokumen 5 ini akan belong to kelas C gitu ya. Jadi prosesnya seperti itu. Oke. Nah, Nah, di next slide, di next video kita akan belajar bagaimana cara mengevaluasi hasil dari sentiment analysis yang menggunakan Naive Bayes yang sudah kita pelajari tadi. Oke, terima kasih.